Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dri Satria. Liga Inggris akhirnya mulai lagi ya guys. Setelah kemarin jeda internasional, dan jeda internasional kemarin itu jadwalnya lumayan padat. Jadinya bikin pemain-pemain itu kecapean guys. Dan ada beberapa pemain juga yang setelah pulang dari membela negaranya, mereka nggak bisa langsung dimainkan. Dampaknya itu yang paling kerasa itu Juventus guys. Karena Juventus tuh banyak sekali pemain-pemain dari Amerika Selatan. Dan kemarin Juventus kalah sama Napoli. Ya Juventus layak kalah karena di saat melawan Napoli itu guys, itu Juventus benar-benar kalah secara permainan. Jadi benar-benar didominasi sekali oleh Napoli guys. Dan para pemainnya itu banyak yang belum kembali, belum bisa bermain guys. Itu ada Paulo Dybala, ada Sandro, Danilo, itu pada gak bisa main semua, dan mereka mengandalkan Morata guys, dan untungnya di pertandingan itu Morata bikin gol. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan sudah mengikuti channel saya ini ya guys. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton saya, baru pertama kali menemukan channel saya ini suka membahas sepak bola, suka mengomentari tentang sepak bola guys. Bagi kalian yang suka sepak bola, tolong subscribe channel saya guys, supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Di video kali ini saya ingin bahas tentang Liga Inggris musim ini guys. Liga Inggris musim 2021-2022 guys. Saya menunggu sampai jendela transfer selesai, karena transfer musim ini tuh banyak sekali pemain-pemain bagus yang datang ke Liga Inggris guys. Dan saya juga menunggu sampai mereka bisa bermain dan selesai dari jeda internasional guys. Makanya saya ingin mengomentari tentang Liga Inggris musim ini. Menurut saya Liga Inggris musim ini tuh jauh lebih seru dibanding musim kemarin guys. Karena yang pertama itu penonton-penonton sudah diperbolehkan, sudah bisa menonton langsung Liga Inggris guys di stadion. Meskipun belum full capacity, meskipun ada yang cuma 50% aja, tapi setidaknya stadion itu sudah ada yang nonton guys. Jadinya sudah ada riuh-riuh, ada suara-suara penonton itu guys. Kalau kita nonton sepak bola gak ada penonton kayak kemarin itu kan rasanya sepi guys. Dan sekarang udah ada penonton itu wah, lebih semangat lagi guys. Jadi kita yang nonton, yang main pun juga lebih semangat guys karena ada penonton. Ya kalau sepak bola gak ada penonton kayak kemarin itu kok rasanya sepi ya guys. Rasanya kayak hambar gitu loh guys. Terus yang kedua, kenapa kok Liga Inggris musim ini itu lebih seru? Karena banyak sekali pemain-pemain bagus yang datang ke Liga Inggris guys. Jadi karena dampak dari pandemi COVID ini guys, itu kan banyak sekali klub-klub yang kesusahan dalam hal ekonomi, keuangan guys. Tapi Liga Inggris ini guys, karena Liga Inggris ini banyak sekali klub-klub yang dipunyai oleh taipan-taipan, banyak sekali klub-klub yang dipunyai oleh owner-owner perusahaan, negara bahkan guys, yang duitnya nggak berseri guys. Meskipun pandemi COVID ini mereka nggak terkena dampak guys, jadi mereka bisa beli pemain-pemain yang mahal-mahal guys. Jadi kalau Serie A, La Liga itu masih benar-benar belum pulih dari COVID-19 ini guys. Jadi mereka benar-benar nggak punya duit. La Liga, Serie A ini banyak sekali menjual pemain-pemainnya ke luar, ke Liga Inggris, ke Prancis, ke PSG. Tapi Liga Inggris ini ya karena banyak pemilik-pemiliknya yang punya duit banyak, kayak nggak ada imbasnya gitu pandemi COVID-19 ini guys. Ya jadi banyak pemain bagus yang datang ke Liga Inggris. Contohnya Cristiano Ronaldo balik ke MU guys. Ini pemain 36 tahun, tapi kalau menurut saya masih bagus karena di Portugal dia masih jadi ujung tombak guys. Jadi Ronaldo ini meskipun berumur 36 tahun, fisiknya masih prima, masih bisa bermain dengan berlari kencang guys. Jadinya Ronaldo ini pemain top yang keren yang kembali lagi ke MU guys. Terus kemudian Lukaku yang kemarin membawa Inter menjuarai Scudetto Serie A, akhirnya kembali ke Liga Inggris guys. Dan ini membuat Chelsea lebih komplit lagi guys. Jadi banyak sekali pemain-pemain bagus guys yang datang ke Liga Inggris guys. Yang terakhir itu dari Atletico Madrid si Saul juga ke Chelsea guys. Jadinya
Chelsea ini lini tengahnya lebih ngeri lagi. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang bagus-bagus yang datang ke Liga Inggris. Terus selanjutnya kita bahas tentang tim-tim di Liga Inggris kok yang menurut saya kandidat juara ya guys. Sekarang ini tuh di Liga Inggris tuh kok menurut saya the big four guys. Jadi bukan the big six lagi yang kuat guys. Karena kok menurut saya Arsenal sama Tottenham itu sudah tidak memperebutkan juara IPL guys, karena mereka kalau menurut saya sih kekuatannya melemah guys. Jadi saya menjagokan 4 nih guys, the big four ini guys. Oke, kita bahas dulu tentang Liverpool guys. Liverpool yang musim kemarin itu terseok-seok guys. Ini di musim ini tuh lebih kuat lagi guys, karena Van Dijk sudah kembali dan penyerang-penyerangnya yang musim kemarin pada bego-bego nggak bisa ngegolin, musim ini itu penyerang-penyerangnya kembali tajam guys. Jadi kayak Jota, Mo Salah, Sane, Firmino itu sudah membaik guys dibanding musim kemarin dan mereka sudah menemukan kembali ketajamannya. Jadi Liverpool musim ini beda dengan musim kemarin. Musim ini ketika Van Dijk kembali lagi ke Liverpool kembali ngeri lagi guys. Jadi Liverpool ini patut diperhitungkan untuk bisa menjadi juara IPL musim ini. Yang kedua saya ingin bahas tentang MU guys. MU ini juga membaik guys dibanding musim kemarin. Ya karena Ronaldo datang ke MU guys. Dan ini menjadikan MU itu lebih tajam di depan guys. Kalau dibandingkan Martial guys, biasanya kan mengadakan Martial sama Cavani. Ini kadang-kadang dua striker ini juga angin-anginan, apalagi Martial guys. Anthony Martial ini benar-benar nggak bisa diandalkan untuk menjadi penyerang utama di MU guys. Jadi kedatangan Cristiano Ronaldo ini benar-benar membuat MU itu lini serangnya, strikernya tuh mengerikan guys. Jadi Ronaldo ini merupakan nilai positif ketika Ronaldo datang ke MU guys. Terus MU ini kan musim kemarin tuh bergantung banget dengan Bruno Fernandes guys. Dan di musim ini saya harap itu setelah kembalinya Ronaldo ke MU itu nggak cuma mengandalkan Bruno Fernandes aja gitu loh. Jadi musim kemarin itu guys, itu kalau Bruno Fernandes main bagus, MU bisa menang, bisa cetak gol, bisa perform gitu guys. Tapi ketika Bruno Fernandes nggak bermain bagus, MU-nya malah melempem, nggak bisa menang gitu guys. Ya saya harap musim ini tuh nggak seperti musim kemarin guys, dengan kembalinya Ronaldo itu nggak cuma berharap dengan Bruno Fernandes saja. Jadi ada Ronaldo yang bisa menggantikan Bruno Fernandes ketika Bruno Fernandes ini nggak perform guys. Karena Ronaldo ini one man show guys. Ketika musim kemarin Juventus yang kok menurut saya sudah menjadi tim mediocre, dengan adanya Ronaldo itu satu orang bisa mengangkat Juventus hingga akhirnya Juventus kembali masih masuk ke Liga Champions guys. Yaitu berkat Ronaldo karena dia ngegolin baik banget untuk Juventus dan dia nomor 1 mesin gol untuk Juventus guys. Dan semoga di MU dia juga bisa mengulangi performa yang sama. Jadi Ronaldo ini satu orang bisa mengangkat sebuah tim guys. Jadi MU ini nggak cuma berharap pada Bruno Fernandes. Semoga Ronaldo juga bisa mengangkat MU ini menjadi tim yang lebih baik lagi di musim ini. Dan kabar gembiranya lagi itu guys, itu Pogba guys. Pogba yang musim kemarin angin-anginan, musim ini tuh lebih baik dibanding musim kemarin. Progresnya kelihatan guys. Jadi permainan Pogba musim ini tuh guys tuh lebih kelihatan, lebih kreatif. Operan-operannya tuh lebih keren-keren, lebih punya visi. Jadi Pogba nih musim kemarin yang tenggelam, yang melempem, musim ini tuh kembali giras guys, lebih kembali kelihatan lagi, dia perform dengan baik dan semoga performanya ini bisa terus di-maintain, bisa terus
ada terus, jangan angin-anginan seperti musim kemarin. Jadi ya kalau Pogba ini bersinar terus, MU ini bisa jadi salah satu tim yang ngeri guys di Liga Inggris guys. Mungkin bisa jadi calon juara IPL juga guys ya, karena ada 3 orang ini guys, Ronaldo, Bruno Fernandes sama Pogba guys ya. Pogba ini setelah kemarin di Euro dia membela Prancis, permainannya lebih bagus lagi setelah kembali ke MU guys ya. Dan semoga MU bisa terus bersaing untuk mendapatkan juara IPL. Tim ketiga yang saya mau bahas itu ialah Chelsea guys. Ya, Chelsea ini musim kemarin memenangkan Liga Champions. Jadi Thomas Tuchel ini kalau menurut saya pelatih yang hebat sekali, jenius guys. Jadi, karena dia itu dengan skuad yang sama, skuad lengseran dari Frank Lampard, dengan skuad yang sama ketika Frank Lampard menangani Chelsea, itu Chelsea nggak perform. Chelsea malah terancam masuk ke Liga Champions, tapi ketika dipegang oleh Thomas Tuchel, malah Chelsea sebagai salah satu tim yang punya pertahanan terbaik, terus bisa membawa Chelsea masuk ke Liga Champions, terus ya permainan Chelsea jadi lebih bagus guys di bawah Thomas Tuchel guys. Terus Chelsea ini kan musim kemarin titik lemahnya itu di sektor striker guys, jadi penyerang gitu guys. Karena penyerangnya Giroud itu kadang angin-anginan guys. Jadi Giroud juga sudah berumur juga, jadi nggak bisa terus-terusan diandalkan. Terus kemudian Timo Werner, kalian tahu sendiri lah Timo Werner ya guys, itu bego guys. Jadi kalau ada penjaga gawangnya itu guys, itu nggak bisa ngegolin guys. Jadi ada momen-momen juga ketika gawang itu nggak ada penjaga gawang, dia juga nggak bisa ngegolin guys. Jadi Timo Werner di musim kemarin tuh bego guys, dia nggak tajam, dia sering membuang-buang peluang, dia bego guys di depan gawang guys. Jadi musim kemarin itu sektor striker penyerang itu kelemahan dari Chelsea. Dan musim ini kedatangan siapa guys? Kedatangan Lukaku guys. Lukaku ini adalah penyerang dari Inter Milan yang membawa Inter Milan memenangkan Scudetto musim kemarin guys. Dan Lukaku ini ketika membela Inter Milan tuh bermain dengan bagus sekali dan tajam guys. Jadinya dibeli oleh Chelsea, dan Chelsea di musim ini itu benar-benar ngeri kan ada Lukaku ini. Jadi sektor penyerang, sektor striker ini itu sudah tajam. Jadi pertahanan bagus, serangan juga bagus guys. Dan Timo Werner kemarin di jeda internasional ketika bermain untuk Jerman itu juga banyak bikin gol guys. Jadi kalau menurut saya Timo Werner musim ini juga sudah berkembang guys. Jadi mungkin dia sudah nggak bego-bego amat gitu ya. Jadi Chelsea punya Timo Werner, terus kemudian punya Lukaku. Jadi sektor striker penyerang ini sudah terobati guys, sudah tertangani. Jadi Chelsea ini merupakan tim yang ngeri guys. Kalau menurut saya Chelsea musim ini kandidat kuat bisa jadi juara IPL guys, karena mereka punya pertahanan yang bagus, terus lini tengah seperti kemarin, jadi lini ke tengah itu sudah nggak ada lawan lah, dan nggak perlu dipertanyakan, ada Kante, ada Jorginho, terus kemudian musim ini kedatangan Saul juga guys, jadi semakin komplit. Terus sektor penyerangan juga ada Lukaku, ada Timo Werner, itu kalau menurut saya sudah keren Chelsea guys. Jadi kandidat kuat untuk bisa jadi juara IPL musim ini. Oke, tim terakhir yang saya mau bahas dari The Big Four nih adalah Manchester City guys. Manchester City ini adalah pemenang IPL musim kemarin guys, dan karena pelatihnya genius guys, yaitu Pep Guardiola guys, jadi patut diperhitungkan juga untuk bisa kembali jadi juara IPL guys. Jadi Manchester City ini musim ini mendatangkan Jack Grealish guys. Jadi Grealish ini kemarin di Euro 2020 tuh bermain bagus sekali untuk Inggris, makanya dilirik oleh Manchester City dan akhirnya masuk menjadi bagian dari Manchester City guys. Tapi kalau menurut saya Manchester City musim ini tuh sebenarnya mereka tuh butuh seorang penyerang guys. Ya mestinya kan kemarin dramanya itu kan Ronaldo mau masuk ke City, tapi akhirnya membelot ke
Manchester United, guys. Dan kalau menurut saya sih, meskipun Manchester City ini sudah terbiasa bermain tanpa striker, tapi kalau menurut saya sih tetap butuhlah seorang striker, guys. Tapi ya Manchester City ini punya kedalaman squad yang bagus, dan kalau menurut saya merupakan kandidat kuat juga untuk bisa juara IPL, karena mereka juga punya pelatih yang bagus yaitu Pep Guardiola, dan datangnya Jack Grealish ini juga memperkuat lini tengah mereka, lini serang mereka. Jadi Manchester City ini masih tetap tim yang kuat, tim yang punya kedalaman squad yang bagus, dan kalau menurut saya sih musim ini mereka juga mengincar juara Liga Champions, guys. Jadi ya Manchester City ini tetap patut diperhitungkan untuk bisa jadi juara IPL. Dan yang terakhir, siapa sih prediksi saya untuk juara Liga Inggris atau juara IPL musim ini? Gua juga kagak tahu, guys, siapa juaranya, guys. Karena musim ini tuh seru banget dan susah banget untuk diprediksi, guys. Tapi kalau menurut perkiraan saya, menurut prediksi saya, guys, juaranya nggak bakal sama dengan musim kemarin. Kalau menurut prediksi saya, itu Manchester City nggak bakal jadi juara lagi di Liga Inggris musim ini. Oke, itu adalah perkiraan saya. Bagi kalian yang punya pemikiran lain, silahkan ya, guys, komen di bawah ya, guys. Ya, karena Liga Inggris musim ini itu seru banget, susah banget untuk diprediksi. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Oke, bagi kalian yang suka sepak bola dan belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, guys, supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.